warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita akan menyimak pelajaran kita hari ini. Siapkan alat tulisnya, dengarkan dengan baik ya. Kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan pada hewan secara generatif. 1. Hewan bertelur atau ovivar. Ovivar ini embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Contohnya ada katak, ikan, serangga, jenis burung atau unggas. Vivivar adalah embrio berkembang di dalam tubuh induknya dalam rahim induk, baru kemudian dilahirkan. Contohnya hewan mamalia seperti paus, kucing, zebra. Ovovivivar adalah bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang dalam telur yang disimpan di dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Contohnya ular boa, beberapa jenis kadal, ikan pari, ikan hiu, macan. Ada platypus juga. Ciri ovivar: berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Kalau vivivar berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, menyusui anaknya, biasanya memiliki rambut atau bulu. Diperhatikan ya, ovovivivar tidak mempunyai ciri khusus, namun yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. 1. Dengan membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Kita lihat contohnya di situ. Ya, hewan bersel satu. Kemudian inti selnya membelah menjadi dua, dari gambar duanya. Kemudian gambar tiganya terpecah, ya, akhirnya masing-masing terpecah inti selnya. Yang keempat menjadi individu yang baru, ya. Contoh hewan yang membelah diri selain amoeba ada protozoa, paramecium, dan ada virus. Kemudian bertunas. Bertunas adalah cara berkembangbiakan hewan pada saat organisme baru tumbuh. Tunas akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Kita lihat contohnya pada hidra. Kita lihat nih tumbuhnya. Kemudian lihat di situ ada tunas kecil-kecil. Ya, semakin lama semakin panjang dan akhirnya melepaskan diri menjadi individu yang baru. Di sini contohnya selain hidra ada porifera dan Chloelenterata. Kemudian ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuh tubuhnya. Di sini kita lihat gambarnya. Ya, yang bagian A, dia memotong tubuhnya, kemudian dia jadi individu baru, kemudian motong lagi, ya, akhirnya potongan-potongannya itu setiap potongannya menjadi individu yang baru. Kemudian
ada partenogenesis, yang merupakan perkembangbiakan secara vegetatif alami, di mana induk betina memproduksi sel telur, namun tanpa adanya proses pembuahan dari induk jantan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis adalah komodo, lebah, kutu daun, dan kutu air. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Kerjakan dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.